Halo, nama saya Nada. Sebagai bagian dari tugas kedua di modul linear algebra, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma K-means clustering. Clustering adalah metode pengelompokan data berdasarkan fitur atau karakter. Nah, fitur atau karakter yang dijadikan acuan ini dinamakan centroid, atau bisa juga kita lihat sebagai pusat dari sebuah cluster atau kelompok. Dan masing-masing data point ini tuh punya kemiripan sedekat mungkin dengan centroid dari cluster mereka. Nah, dari poin ini tuh kita bisa simpulkan bahwa salah satu kata kunci dari K-means clustering adalah jarak antara centroid dan anggota clusternya yang dekat, atau intra-cluster distance yang kecil. Kita bisa lihat contoh di soal tugas kedua ini juga. Jadi, kita punya data dengan persebaran annual income dan spending score sebagai berikut. Dari sini kita bisa kira-kira akan set berapa cluster gitu. Nah, sekarang kita udah tahu main ideas dari K-means clustering. Pokoknya kita punya cluster, centroid dari masing-masing cluster, dan kita akan mencari anggota cluster yang intra-cluster distance-nya paling kecil. Dari general idea tersebut, kita bisa mulai membayangkan bagaimana K-means clustering ini bisa dilakukan. Pertama, dengan data yang kita punya, kita harus menentukan jumlah cluster dan menentukan koordinat dari masing-masing centroid cluster. Setelah itu, kita bisa assign anggota cluster. Misal, kita lihat di gambar kedua. Oh, ini kayaknya kita bisa punya 5 cluster nih, yang centroidnya di sini, sini, gitu. Dan ini kayaknya akan jadi anggota cluster pertama, ini akan jadi anggota cluster kedua, dan selanjutnya. Nah, karena kata kunci dari K-means clustering ini adalah intra-cluster distance yang dekat, kita tuh akan selalu mencari lokasi centroid seoptimal atau sestabil mungkin. Jadi si centroid ini tuh akan terus kita update, si koordinatnya ya. Dengan cara kita geser si centroid tersebut ke koordinat min dari cluster tersebut. Di gambar yang di slide ini kita bisa lihat kalau centroidnya tuh geser setelah iterasi pertama. Karena algoritmanya itu menghitung ulang min dari koordinat masing-masing data point di cluster tersebut. Jadi centroidnya ya juga akan ikut geser. Kayak misalnya di sini centroid yang warna hijau, dia geser agak ke atas, yang biru agak ke kiri, yang merah agak ke bawah gitu. Lalu karena centroidnya geser, tentu saja kita juga harus update anggota cluster. Di slide selanjutnya akan terlihat lebih jelas bagaimana bedanya ketika kita assigning cluster baru dan juga akan assigning anggota cluster yang baru. Nah, kita tuh habis ini dari hal-hal yang sudah kita ketahui, kita bisa menerjemahkan langkah-langkah tadi itu menjadi sebuah algoritma yang sebenarnya juga nggak beda jauh gitu ya. Jadi pertama kita pilih jumlah cluster, sejumlah K cluster, dan vektor data X, atau itu tuh data points yang kita punya. Kemudian kita assign koordinat centroid Z tadi sejumlah K. Misal kita mau bikin 3 centroid nih dengan koordinat 0,8, 0,8, 0,6, 0,5, dan 0,3, 0,7 gitu ya. Setelah kita pilih koordinat dari masing-masing centroid tersebut, kita tuh bisa assign data points mana masuk ke cluster mana yang paling dekat. Tergantung dari intra-cluster distance-nya. Kemudian kita bisa hitung ulang centroid-nya dengan K-means-nya. Dengan ini nih, rumusnya. Terus kita ulangi terus langkah ketiga dan keempat tersebut hingga posisi centroid itu tidak berubah dan memenuhi stopping kriteria. Nah, gimana cara kita tahu kalau posisinya itu tidak berubah gitu? Itu dengan cara menghitung clustering objektif, atau ini nih rumusnya. Itu tuh mean square distance dari vektor-vektor data points-nya ke masing-masing centroid-nya. Semakin kecil clustering objektifnya, maka clusteringnya itu semakin bagus gitu. Terus setelah kita tahu clustering objektifnya, kita bisa bandingkan clustering objektif yang iterasi yang sekarang dengan iterasi yang sebelumnya, dan kita hitung difference-nya berapa gitu. Nah, si algoritma ini kita bisa translate jadi kode. Jadi kayak misalnya di sini. Jadi kita punya input data X berupa matriks data dengan ukuran N kali 2 dan koordinat centroid Z. Ini untuk clustering assignment ya.
Jadi di awal kita hitung dulu nih jumlah data points yang akan kita cluster dan jumlah cluster yang kita inginkan. Terus di sini kita bisa bikin empty array buat append assigned clusternya nanti. Terus kita loop nih buat hitung jarak dari masing-masing data points ke semua koordinat cluster. Nah, di sini kita pakai norm, pakai ini rumusnya. Jaraknya itu semuanya disimpan di variabel list distances. Kemudian dari situ kita bisa cari nih, si data point ini tuh paling dekatnya ke cluster yang mana ya? Kita bisa cari indeksnya dengan numpy argmin. Nah, untuk iterasi lebih dari satu, si norm ini recalculating intra-cluster distance-nya dari masing-masing data point ke centroid barunya. Lalu di fungsi ini, kita juga bakal return assignment cluster dari masing-masing data points ini. Jadi, si data point A, misalnya dia masuk ke cluster 3, gitu. Data point B, dia masuk ke cluster 1, gitu. Setelah itu, kita bisa update centroid-nya. Kita kan udah tahu ya, jadi tiap data point itu di-assign di cluster yang mana. Terus kita tuh bisa hitung rata-rata koordinat si data point di cluster tersebut, yaitu dengan min anggota clusternya dibagi jumlah data di cluster tersebut. Itu untuk dapat koordinat centroid baru. Kemudian kita bisa hitung clustering objektifnya, yaitu adalah mean square distance dari vektor-vektor atau data points-nya ke centroid tersebut, ke centroid di cluster tersebut gitu. Kemudian semakin kecil clustering objektifnya, berarti clusteringnya semakin bagus. Kemudian kita bisa wrap up semua fungsi-fungsi yang udah kita definisikan tadi jadi satu fungsi ultimate gitu ya. Dan kita juga akan menambahkan stopping criteria gitu. Jadi kita bisa set stop iteration jadi false, dan kita loop fungsinya selama si stop iteration ini masih false gitu. Terus kita jalanin fungsi-fungsi yang sebelumnya udah kita buat untuk assign cluster, update centroid, dan monitoring clustering objektif. Terus kita juga hitung iterationnya berapa. Nah, si stopping criteria ini adalah ketika perbedaan jarak koordinat centroid baru dan lama itu udah di bawah batasnya gitu. Biasanya di set di 1 kali 10 pangkat 6. Nah, ketika sudah mencapai itu, kita tuh bisa stop iterasinya. Tapi, kalau misalnya belum mencapai, kita tuh bisa lanjutkan terus sampai pokoknya harus si jarak antara centroid baru dan centroid lama itu kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. Nah, sekian penjelasan saya tentang K-means clustering. Sampai jumpa di penjelasan teori-teori lainnya.